Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan halo seluruh pemirsa setia Education Talk Bosowa School Makassar dimanapun kalian berada. Senang sekali rasanya saya Anggi Aziza Mas dapat kembali hadir untuk memandu episode berikutnya dari Education Talk. Nah, kan ini berapa bulan lagi ya kita sudah mau memasuki tahun ajaran baru. Dan untuk adik-adik SMA yang kelas 12, kelas 3 SMA ya. Sekarang nih kalau nggak salah udah libur dan sudah mempersiapkan diri untuk melanjutkan jenjang pendidikannya. Untuk mempersiapkannya, ada yang lagi ujian, ada yang bahkan sudah lulus di kampus impiannya. Nah, salah satunya yang mau cerita-cerita sama saya nih di sini sudah lulus di kampusnya lewat jalur undangan. Dan kita mau tanya-tanya sebenarnya gimana sih caranya lulus lewat jalur undangan itu. Apa yang harus diperhatikan, apa yang harus disiapkan. Nah, semoga adik-adik yang menonton yang mungkin sekarang masih SMP bahkan sudah kelas 10, 11 bisa memang mempersiapkan dari awal apa yang harus disiapkan kalau juga mau lulus jalur undangan. Nah, sama saya sudah ada Naura. Naura, saya hai dulu dong ke kamera. Hai semuanya. Nah, kalau teman-teman ingat atau sudah mengikuti seluruh podcast dari Bosowa School Makassar pasti sudah familiar dengan Naura. Saya pernah podcast juga nih dengan Naura dan ingat banget waktu itu Naura ya cerita kalau pengen lulus Fakultas Kedokteran. Ya. Dan alhamdulillah dapat. Enaknya, saya juga yang mendengarkan kabarnya Naura kayak wah dulu diimpi-impi kan alhamdulillah dapat ya Naura ini jalur undangan. Namanya sekarang apa sih jalur undangan itu? SNBP. SNBP. Oh ya, zaman saya dulu SNMPTN, sekarang namanya jadi SNBP. Jadi kalau yang ujian apa namanya itu? SNBT. SNBT. Ya. Oke, SNBP, SNBT. Nah, beda kan ya, yang satu jalur undangan, satu jalur lewat ujian tertulis, ujian tes. Nah, Naura boleh dong sedikit diceritakan apa yang harus Naura selama ini nih sebenarnya dari Naura persiapannya tuh dari apa yang harus disiapkan dan Naura persiapannya itu dari SMP kah atau baru nanti dari SMA? Kalau persiapan SMA. Baru nyadarnya SMA. Naura taunya jalur SNBP ini gimana dan tahu apa yang harus dipersiapkan itu apa aja? Kalau awalnya itu ibu ya sama itu selalu bilang nilainya diperbaiki gitu. Nah, biar nanti kalau emang ada pendaftaran yang jalur rapor tuh bisa. Nah, saya awalnya kan nggak tahu ini yang jalur rapor namanya apa ya. Nanti waktu di sekolah baru tahu oh ini SNMPTN. Nah, waktu kelas 11 berubah jadi SNBP. Nah, di situ baru mulai persiapan yang lebih matang. Tapi waktu kelas 10 emang udah semangat belajar sih karena teman-teman juga ngedukung di sekolah pada rajin-rajin ceritanya ya. Dari kelas 10, 11 terus alhamdulillah waktu kelas 12 nilainya aman-aman naik-naik gitu. Jadi alhamdulillah. Terus kalau di luar dari nilai sebenarnya persiapannya dari perlombaan-perlombaan juga sih yang non akademik misalnya ya. Atau yang lomba-lomba akademik juga bisa kayak olimpiade. Terus yang paling menunjang nih sebenarnya yang karya tulis. Karya tulis begitu, Kak. Oh ya, jadi lihat rapor, nilai rapor ya. Nilai rapor harus bagus. Ini nilainya bagusnya gimana nih ukurannya? Nilai di atas 8, di atas 9 harus paling bagus di antara seangkatan atau gimana? Atas 8 lah. Atas 8 lah ya. Nilainya bagus 9, semuanya. 9 kalau bisa. Nilainya kalau boleh tiap semester naik gitu ya. Naik. Dari semester 1 maksudnya dari kelas 10 gitu ya yang dihitungnya. Dari kelas 10. Dari kelas 10 sampai kelas 12 semester 1. Oke, jadi dari kelas 10 semester 1 itu belajar emang udah fokus ya, sudah fokus gimana caranya biar nilainya bagus, nggak ada yang di bawah 8 dan semuanya nilainya naik ya kalau bisa. Jadi nilai rapornya tuh naik gini ya grafiknya. Nah, selain nilai rapor ternyata ada nilai tambahan juga, ada poin tambahan juga yaitu lomba-lombanya ya. Lomba-lomba. Nah, menurut Naura kenapa sih lomba Naura yang karya tulis itu jadi salah satu penilaian yang penting gitu? Kalau lomba karya tulis awalnya sih guru-guru di sekolah yang bilang ikut lomba karya tulis itu bagus sertifikatnya kalau emang mau daftar SNBP. Nah, ternyata iya. Jadi ya guru-guru di sekolah ini sangat membantu juga ya, memberi kita kayak saran gitu, ikut ini ikut itu. Dan alhamdulillah karena sertifikat itu mungkin juga jadi pendorong ya. Jadi pendorong mengapa bisa lulus. Terus ya bersyukur banget. Oke. Jadi ternyata guru-guru di BSM ya sudah kayaknya udah screening ya dari awal. Misalnya ini udah kasih tahu info nih ada
kalau kalian mau lanjut untuk kuliah itu jalurnya itu ada ini terus dijelaskan ya kalau SNBP, SNBT itu jalurnya kayak gini. Nah, dijelaskan kalau ini itu butuh nilai rapor dan butuh sertifikat lomba. Jadinya memang anak-anak yang udah dari awal mau nargetin untuk SNBP itu sudah didorong ya. Iya, sudah dari awal. Udah di-push dari awal untuk nih ikut lomba nih, dikasih tahu lombanya apa. Oh ya, pantas ya kemarin kalau saya podcast sama anak-anak dari BSM juga selalu bilangnya dapat info lombanya dari mana, dari gurunya katanya. Dari gurunya. Jadi memang guru-guru di BSM ini top ya karena udah tahu emang semuanya dan memfasilitasi gitu ya siswa-siswanya. Nah, Naura, coba dong diceritain Naura kemarin itu sertifikatnya sertifikat apa sih? Kenapa berpengaruh banget gitu? Itu Kak, sertifikat yang karya tulis. Nah, karya tulisnya itu karya tulis apa? Karya tulis ilmiah tentang, waktu itu sempat penelitian sama salah satu guru, sempat juga ada yang secara literatur sama guru-guru di sekolah. Guru-guru sekolah nanti dibantu dibimbing sampai lombanya selesai dan alhamdulillah dapat juara. Dapat. Oh iya, sertifikatnya lombanya harus menang ya? Iya sih. Oh ya, harus menang ya. Bukan kalau bisa ya. Iya, bukan sertifikat ini ya. Mungkin menambah juga ya kalau kayak sertifikat jadi peserta, tapi jadi nilai plus kalau menang nilai lombanya. plus kalau menang ya. Jadi alhamdulillahnya Naura menang. Terus dilampirkan gitu ya. Dilampirkan pada saat mendaftar SNBP. Nah, selain nilai raport, nilai sertifikat, nilai tambahan dari sertifikat, apa lagi nih kira-kira yang menurut Naura penting untuk diperhatikan adik-adik kelasnya Naura yang mau SNBP juga? Sebenarnya sih tergantung ya, mungkin kayak pilihannya masing-masing. Misal ada yang mau masuk ke olahragaan mungkin ya, jadi sesuaiin aja sih sertifikatnya. Memang kayak mau olahraga terus dia sertifikatnya lomba-lomba golf misalnya, basket misalnya, ya itu bisa juga. Jadi dari masing-masing. Iya, jadi emang dari awal itu sudah harus menentukan mau masuk jurusan apa gitu ya. Iya. Jadi kan harusnya udah tahu. Harusnya udah tahu. Iya. Oh iya. Jadi yang mungkin panitia dari universitas itu melihat itu ya keselarasannya ya. Kalau misalnya kayak Naura nih, Naura emang dari awal sudah mau kedokteran kan? Iya. Naura encernya dari awal kedokteran itu ilmu eksak kan, ilmu sains. Nah, ya cocok sih kalau dilihat ternyata karya tulis ya, atau mungkin Naura ikut olimpiade, mungkin olimpiade gitu ya, olimpiade matematika, IPA, sains gitu, biologi. Nah, itu pasti mendukung banget ya kalau misalnya mau lolos SNBP. Tapi kalau Naura lihat teman-temannya Naura yang lain juga, misalnya dia mau masuk jalur lain, jurusan lain, itu dia juga lampirkan sertifikat yang mendukung juga gitu ya. Teman-teman yang lain juga di sekolah selaraskan gitu dengan jurusan yang dia pilih gitu. Jadi emang guru-guru di BSM ini udah nanya mungkin ya sama kalian. Udah dari awal nanya mau jadi apa, Udah gitu. Dari awal ditanyain kalian mau masuk jurusan apa, mau jadi apa. Jadi jurusannya tuh pilih ini. Nah, terus diarahkan lomba yang sesuai juga ya sama jurusannya. Jadi mungkin kalau teman-temannya Naura yang lolos, yang mungkin di Naura kan IPA ya, rumpun IPA ceritanya. Kalau mungkin yang rumpun IPS itu kira-kira dia sertifikat apa gitu? Kalau nggak salah aku temenin satu dia sertifikat olimpiade sih, tapi yang rumpun IPS gitu. Rumpun IPS mungkin kayak olimpiade atau debat gitu debat ya. bagus debat, juga. Pidato gitu kali ya. Iya, tapi debat sih kalau emang mau yang IPS itu debat paling menunjang kayaknya juga ya. Oke, di BSM terbagi kah? Di BSM emang udah terbagi dari awal ada IPA, ada IPS. Dulu sih gitu, tapi sekarang kan gabung. Udah kurikulum merdeka ya. Kurikulum merdeka udah gabung. Ya, saya kurikulum 13. Kurikulum 13. Oke, baiklah. Kurikulum 13 tapi dari awal sudah menentukan mau jurusan mana. Iya. Nah, jadi kayaknya ini yang harus ya diperhatikan sama adik-adik kelasnya Naura dari awal itu sudah setidaknya tahu nih bayangan mau kemana gitu kan. Enak nih kurikulum merdeka mungkin ya. Jadi tidak langsung milih IPA, IPS, mereka harus pelajari masing-masing dulu satu-satu ini materinya gimana. Terus kalau emang udah tahu minatnya di mana, bakatnya di mana, bisa pilih deh nanti. Iya, jadi karena kurikulum merdekanya kayak gitu, bisa merasakan semua dan memilih pada akhirnya yang disuka yang mana, yang dihobiin yang mana. Pada akhirnya, jadi ceritanya gini ya, harus dari awal setting goals gitu ya. Dari awal untuk sudah visioner ke depan gitu ya, untuk melihat saya maunya ini nih, mungkin plan A-nya gini, plan B-nya gini, dan nanti guru-guru di BSM yang mengarahkan ya
ataupun teman-teman yang mungkin nggak nonton, bukan dari BSM, mungkin dari adik-adik nonton. SMA lain gitu ya. Atau ada yang SMP kali Iya, ya, yang jadi udah SMP, tahu nanti iya, waktu SMA. betul, betul sekali, udah tahu nih goalsnya mau ke sini, jadi sudah tahu, oh ikut kegiatannya yang berkaitan dengan jurusannya. Bisa juga kayak hal-hal yang bisa mendukung kayak komunikasi sih, kayak duta-duta juga bisa gitu, bagus. Iya, itu kan kayak kegiatan yang nggak bilang IPA atau IPS, Iya. tapi karena itu cakup semua. Karena orang udah tahu ya kalau misalnya jadi duta atau kayak jadi icon gitu harus punya public speaking yang bagus. Nah, semua item itu ada dalam sana. Jadi kayak kalau menang lombanya juga jadi poin plus juga ya. Poin plus banget kayaknya. Oke. Selain itu Naura, kira-kira apa lagi yang menurut Naura berpengaruh banget selama Naura persiapan ini untuk lulusannya Naura? Yang berpengaruh banget ya. Ya pertama sih yakin juga ya, yakin dengan pilihan. Pastinya harus yakin biar sementara sekolah nih kita karena kan tahu mau kemana. Jadi betul-betul belajar. Terus selain belajar kita juga harus berdoa gitu. Oke, baiklah. Dari awal udah yakin untuk mau mengambil Naura kan fakultas kedokteran ya. Udah yakin mau ambil fakultas kedokteran. Gue tahu guru-guru di BSM dan guru-guru di BSM juga yang bantu Naura memfokuskan nih biar kegiatan-kegiatannya bagus. Berarti nilai-nilai ini ya, mungkin nilai-nilai rapornya Naura yang IPA itu bagus-bagus semua juga ya. Yang kayak biologi, fisika gitu kan. Kan kalau untuk rumpun eksak pasti lihat itu juga kan. Nah, selain karena nilai rapornya bagus, ada kegiatan sertifikat yang lomba yang menang itu mendukung. Nah, pasti dari panitia melihat oh emang ini anak cocok nih di fakultas kedokteran karena emang ini anak minatnya di sini kayak gitu mungkin ya. Iya, bisa. Tapi dari situ untuk teman-teman yang nonton ya, memang kalau kita lagi sekolah tuh terus misalnya banyak tugas, terus ikut kegiatan juga di luar pasti pusing pasti sih. Nah, podcast sebelumnya kan saya sudah sempat curhat kayaknya ya, yang pusing gimana ya mau kerja yang mana. Sempat kan Kak cerita. Ingat. Nah, sempat di masa-masa itu yang aduh pusing ini mau kerja banyak tugas misalnya, tapi besok ada lomba, besok harus ikut ujian ini, ujian matematika misalnya ya, ternyata besok ada lomba jadi pusing, pasti ngalamin yang seperti itu sih. Tapi yang namanya usaha kan, lihat hasilnya insya Allah nggak seburuk-buruk gimana, pasti insya Allah ada hasil yang baik menunggu begitu Kak. Jadi walaupun pusing di awal, tapi kalau yakin mengerjakan, insya Allah ya hasilnya tidak mengkhianati usahanya gitu betul. ya. Naura udah rasakan hasilnya tidak mengkhianati sebelumnya. kayak kalau kita mau melihat nih dari podcast kemarin itu kan menceritakan keluh kesahnya Naura ya, ceritanya usaha-usahanya. Nah, sekarang ini kita mau melihat apa sih buah yang Naura udah petik. Buah yang udah dipetik Naura ya udah dapat kelulusan kan dari fakultas kedokterannya. Jadi bisa nih membagikan kalau teman-teman nih bisa lihat kalau usaha-usaha yang kemarin dilakukan itu nggak ada yang sia-sia ya. Nggak ada yang sia-sia kalau emang yakin dikerjakan. Doanya juga mantep, minta izin dari orang tuanya juga mantep, doa dari orang tuanya manjur. Jadi pada akhirnya alhamdulillah bisa lolos di tempat yang diimpi-impikan. Ya, alhamdulillah. Nah, kira-kira apa lagi nih Naura yang perlu adik-adik kelasnya Naura perhatikan kalau emang dia mau mengikuti jejak yang sama? Kalau dari aku sih ya belajar baik-baik aja, terus usaha. Kalau emang ngeluh itu nggak apa-apa ngeluh sih sebenarnya, cuman asal dikerjain aja. Nggak apa-apa ngeluh, betulan nggak apa-apa. Iya, aku ingat ini nih, ada meme gitu ya yang kayak nggak apa-apa dijalanin aja sambil ya Allah gitu kan. Iya bener banget. Menjalani hari tuh nggak apa-apa ngeluh kayak ya Allah ini gimana, tapi tetap dikerjakan. Iya, tetap dikerjakan. Tapi kalau emang ngeluh, jangan yang ngeluh sampai ngina orang sih. Misalnya itu kayak misalnya ngeluh nugas banyak, tapi sambil menghina orang, misal gurunya, itu jangan ya, nanti ilmunya agak berkah. Mengeluh tapi menyalahkan orang lain, itu nggak boleh, keadaan, nggak boleh banget ya, karena nggak ada ya urusannya orang lain. Iya, nggak ada, karena justru mereka tuh ngebantu kita. Misalnya guru-guru itu kan kasih tugas, ya itu kan ya pekerjaannya dia emang sih ngajar, kasih kita tugas biar kita pintar, biar kita tahu mau kerja yang mana. Misal tugasnya banyak, guru ini guru itu, kan kita harusnya tahu juga ya, urus diri sendiri. Misal ini saya harus kerja ini duluan, habis itu kerja ini. Jadi itu bukan masalahnya orang sih. Kalau ngeluh ya Allah banyak tugasnya, ya Allah itu nggak apa-apa ngeluh. Tapi jangan bilang gini,
si guru ini kok banyak banget tugasnya ya. Nggak pikir emang dia gimana ya, itu jangan ya. Kalau bisa jangan itu soalnya nanti ilmunya gak berkah, bahaya beneran. Mengeluh untuk diri sendiri aja kali ya, yang kayak ya Allah ini kenapa kok banyak sekali, ya ampun ini bagaimana caranya aja sih, ya Allah tolong beri pertolongan gitu kan. Iya kan jadi doa juga. Jadi doa juga kan, pada akhirnya ditolong. Yang penting betul, tidak menyalahkan orang lain ataupun menyalahkan keadaan gitu ya. Itu nggak boleh. Jadi pada akhirnya karena sudah mantep nih dari keyakinan diri udah ada, dari setting goals udah tahu nih ke depan mau ngapain, terus juga udah tahu kalau yang harus diperhatikan itu ini nih, mulai tadi nilai raport untuk harus ikut lomba-lomba juga, dan pada akhirnya gimana sih perasaannya Naura pas lihat ini kan ya di web kan ya, dilihat ya kayak cerita ya, ini kan ini aku sering lihat di sosmed kan, lagi nunggu bareng keluarga gitu ya, lagi nunggu masukin nomor ujian gitu ya, masukin nama, terus nanti tinggal tunggu dapat warna apa, warna hijau atau warna merah gitu, biru ya atau merah, biru atau merah. Ini warna dua warna pilihan ini guys. yang pada untuk anak-anak SMA itu mungkin kayak yang menentukan masa depan mereka ke depan, biru atau merah. Nah, Nora gimana perasaannya pada saat lihat itu warna biru ya kalau lulus? Iya biru kalau lulus, alhamdulillah. Biru. Jadi cerita nih ya, udah libur, kayaknya udah libur deh sekolah waktu itu ya, udah libur. Bulan berapa sih pengumumannya? Bulan apa ya kemarin ya? Waktu bulan puasa itu. Oh masih bulan puasa ya, bulan 3 lah ya. Iya, bulan 3. Nah waktu itu awalnya kan ini udah libur, udah di rumah nih posisinya kan, saya asrama ya. Yang nonton podcast sebelumnya pasti tahu saya di asrama. Nah ini udah di rumah, terus nunggu ceritanya ini udah sebenarnya hari-hari hamin sebulan atau hamin berapa itu sebenarnya nggak terlalu pusing atau gimana ya, nanti hamin 1 baru kerasa teman-teman ya, hamin 1 baru kerasa buat saya ya, apalagi hamin berapa jam itu saya udah nggak bisa pikir apa-apa, udah kayak pasrah aja sih, insya Allah ini mah kalau emang lulus alhamdulillah, kalau tidak ya gak apa-apa ya Allah betulan. Tapi hamin 1 jam itu saya nangis beneran, langsung ambil air wudhu, coba tenangin diri, ngaji dulu. Tapi pas ngaji nangis juga, ya Allah kalau gak lolos gimana ya, kalau gak lolos bener-bener mau pasrah tapi gak kuat kalau pasrah. Jadi usahain buat pasrah sebenarnya ya. Nah tapi waktu itu ibu ada di rumah, cuman dia lagi jemput adik di sekolah ya. Nah ini udah posisinya udah jam 4, udah harus buka ini, tapi saya nggak buka, saya tunggu ibu dulu. Tapi saya udah posisinya udah pasang meja, buka laptop, udah masuk ke web, dan udah masukin nomor peserta, udah masukin passwordnya juga, sisa tinggal buka. Enter gitu ya, sisa enter doang, tapi saya nggak enter. Terus gini, hamin sejam itu ini HP nih udah mati, udah mau di pesawat. Oh karena ini ya teman-teman nanya lulus nggak ataupun ada mungkin kayak temennya yang udah lulus pasti ngabarin gitu kan info, jadi ya di mode pesawat jangan diganggu saya gitu ya. Mode pesawat ini bukan mode jangan ganggu, ini mode pesawat udah hilang biar sinyal telepon biasa itu nggak bisa ditelepon. Mode pesawat, tapi salahnya aku nih ya, itu laptopnya lupa matiin wifi kan, mau login websitenya saya nggak matiin wifi-nya, jadi bisa masuk chat sebenarnya, cuman jadi saya log out WA sebentar gitu di laptop. Tapi lama kelamaan udah jam 4:30 nih ibu saya belum datang. Jadi saya telepon sepupu curhat. Ini kan ada sepupu yang udah lolos juga tahun-tahun sebelumnya. Curhat, gimana nih buka nggak ya? Bilang, buka aja. Nanti saya temani sini. Bilang nggak mau ibu, nanti tunggu ibu aku dulu yang pencet gitu ya. Tapi ibu aku nggak datang. Pas datang langsung naik ke atas ke kamar. Terus dia juga takut pencet sebenarnya, jadi sama-sama takut. Terus gimana ya, siapa yang ngepencet ini? Ujung-ujungnya dia bilang, berdoa dulu nak. Berdoa nih, bismillah ya Allah, kalau emang lolos ini udah jalan, kalau emang jalannya gini mudahin ya Allah, kalau emang belajar nanti mudahin, semoga ilmu aku berkah. Terus ibu aku juga sambil bantu aminin dari belakang kayaknya, tapi kayaknya dia doa juga, cuman gak kedengaran ke saya gitu ya. Terus dia bilang, pencet nak. Belum kepencet udah ada masuk chat, rame banget. Karena kan ini tadi laptopnya kan mati dulu kan, jadi chatnya gak masuk, tunggu ibu gitu. Waktu aku nyalain laptop, rame chat, belum buka pengumuman udah rame. Langsung mem ser grup. Ada yang bilang selamat. Siapa yang selamat ini? Terus penasaran langsung pencet. Bukan saya yang lihat, ibu nangis. Bilang, kenapa Bu Meraka begitu Pak? Pakai bahasa Makassar ya. Meraka biru. Bilang buka mata dulu nak. Bilang biru, nangis juga, alhamdulillah biru guys.
berkah Ramadan ya. Oh iya kayaknya. Berkah puasa juga ya pada waktu itu. Saya ingat, iya sih saya ingat waktu dulu yang rame di sosmed-sosmed itu pada saat lagi bulan puasa untuk lihat pengumumannya kan. Iya, iya. Jadi alhamdulillahnya sudah Alhamdulillah. lulus dan sekarang lagi persiapan ya Naura. Persiapan untuk masuknya kapan sih? Bulan berapa? Insya Allah Agustus. Agustus ya masuk untuk mengikuti segala kegiatan di dunia yang berikutnya nih buat Naura. Ini sebenarnya bukan ini langkah awal. Iya, langkah awal, baru langkah awal. Ya, ini betul. Seberapa sih guys kalau yang masih pengumuman merah biru itu masih apalagi panjang. kalau kedokteran belum kuliah apa sih namanya preklinik ya? Preklinik dulu, 4 tahun, 3-4 tahun. Ya, 3-4. Terus koas gitu, kliniknya Ya, namanya kalau klinik 2 tahun. Habis itu iship ya. Habis itu internship, terus habis itu mesti magang lagi lalala panjang belum ya. ujian yang akhirnya juga. OSCE itu ya, OSCE itu ya istilahnya kalau kedokteran itu kan. Dari teman-teman itu tahu OC ya. Jadi masih panjang sebenarnya jalannya Naura, tapi alhamdulillah langkah pertamanya ini udah mantep ya. Alhamdulillah sudah bisa terlewati. Dimudahkan terus ya. Jadi mesti nih kita ingetin adik-adik kelasnya Naura ya, untuk kalau emang punya tujuan itu diusahain aja yang sebaik mungkin ya. Apapun jalannya ke depan pasti udah dikasih yang terbaik. Kalau lulus alhamdulillah berarti usahanya langsung dibayar pada saat itu. Tapi kalau belum lulus di tempat yang diimpikan, ada yang lebih baik yang disiapkan. Usahanya tidak akan pernah sia-sia, pasti teralihkan ke hal yang lain gitu ya. Hasilnya mungkin yang di depan mata itu bukan yang terbaik menurut Tuhan, menurut Allah bukan yang terbaik gitu ya. Tapi yang penting yakin aja dulu deh. Yakin aja dulu, jangan takut mencoba juga sih. Karena kalau takut mencoba ya pasti banyak peluang yang tertutup. Jadi banyak jalan gitu. Jadi semoga ya teman-temannya Naura, adik-adik kelasnya Naura nih bisa lihat termotivasi juga nih. Kalaupun sekarang masih mengeluh tuh nggak apa-apa. Nggak apa-apa banget. Nggak apa-apa banget. Di second account mengeluh nggak apa-apa banget. Nggak apa-apa banget. Ke mama papa mengeluh nggak apa-apa banget. Yang penting tetap dikerjakan. Tetap yakin, tetap usaha, tetap berdoa. Tentunya yang utama, dan insya Allah akan diberi hasil yang terbaik. Kalau tidak diberi hasil yang sesuai keinginan, diberikan sesuai kebutuhan. Iya benar banget, bagusnya kata-katanya Kandi. Ya, kita sudah pernah melewati juga. Iya. Naura nih pesan terakhir dong buat teman-temannya yang adik-adik kelasnya nih dan ataupun teman-temannya yang sebentar lagi mau ujian, mau masuk kuliah juga. Tetap semangat belajar, jangan berhenti berdoa, dan jangan takut untuk mencoba. Karena kalau emang berani mencoba, terus ya coba-coba aja sih, karena dari percobaan itu banyak jalan yang kebuka gitu. Oke deh, terima kasih ya Naura sudah podcast sebelumnya tuh berbagi keluh kesah, dan sekarang nih kita lagi metik buahnya. Kita lagi metik buahnya nih, mendengarkan ceritanya Naura, akhirnya dapat jawaban dari semua usaha-usahanya. Tapi karena masih panjang ke depan, semoga usaha-usahanya Naura ke depan dimudahkan ya. Dan hasilnya kita ketemu lagi nih, bisa ketemu lagi, ceritakan gimana sih pengalamannya Naura di sana. Semoga lancar selalu ya Naura, dan teman-temannya Naura juga. Ya, semuanya untuk teman-temanku juga semoga sukses terus. Terima kasih semuanya sudah menonton episode Education Talk dari Bosowa School Makassar. Kalau ada episode lain yang mau kalian lihat atau tema tentang apa, boleh dong kasih sarannya di kolom komentar. Terima kasih banyak sudah menonton. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.